Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Samsul Arifin, salah satu mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2022 di UINHAS Jember. Dan saya sebagai guru atau pengajar di SMK Darussolihin Puger. Saya akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul tentang taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk itu, perkenankan saya akan menampilkan video UKIN di SMK kami, yaitu SMK Darussolihin Puger. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma, bismillahi bihadihi sifa, bismillahi bihadihil khair, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik anak-anak, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya sebagai seorang muslim yang beragama, yang beriman, kita awali dulu dengan membaca doa. Baik, untuk ketua kelas, tolong dipimpin membaca doa untuk semua teman-temannya. Oke. Baik, anak-anak, sebelum kita ke materi, setelah berdoa, saya cek dulu kebersihannya. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini lebih bersih daripada yang kemarin. Kalau kemarin kan masih masa musim hujan, sehingga kalian tidak bisa menjaga kebersihan, terutama masalah sepatu. Seharusnya kalau basah seperti kemarin itu sepatu jangan dipakai, ya, biar tidak kotor kayak kemarin tuh. Alhamdulillah, sekarang sudah dilihat bersih dan baunya juga harum. Alhamdulillah. Baik anak-anak, saya absen dulu ya. Untuk Afida ada? Ada. Afriza ada? Amanda? Ada. Sebagai bangsa yang baik, yang cinta tanah air, cinta kepada negara kita sendiri, bangsa Indonesia tercinta, sebelum ke materi, sebelum kita melangkah di pembelajaran, alangkah baiknya saya persilakan untuk anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilakan untuk berdiri. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita ke materi tentang
berbakti kepada orang tua dan guru. Maka dari itu kalian lihat dulu video yang akan saya tampilkan ini. Perhatikan dengan baik dan diresapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah dan juga teman-teman di studio. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita terus dilimpahkan kasih sayang dari Allah dan juga dari kedua orang tua kita. Amin. Senang sekali pagi hari ini Sisi bisa nemenin Anda semuanya, dan kita akan ngebahas mencoba untuk berbagi rasa dan pengalaman dari acara Cerdas Emosi dan Spiritual. Bicara tentang kasih sayang, siapa sih yang gak suka disayang? Iya dong, semua pasti suka disayang kan? Lo suka? Suka. Oke. Apalagi kalau kasih sayang itu datangnya dari orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena kita tahu juga kalau ridho Allah itu tergantung ridho orang tua kita. Tapi walau begitu kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang suka nggak mempedulikan kasih sayang orang tua kayak gimana. Masih ada aja yang suka ngebantah sama orang tuanya, bahkan ngebentak orang tuanya. Nah, sekarang bersama kita di sini udah ada Mas Ridwan Mukri, oke, trainer dari ESQ. Halo, assalamualaikum Mas Ridwan. Waalaikumsalam Mbak Sisi, apa kabar? Baik, ada gangguan barusan. Yang sebelumnya mencoba mempresentasikan tema kita pagi ini ya Mas ya. Insya Allah. Tapi sebelumnya Sisi pengen sharing dengan teman-teman yang ada di sini. Iya. Semoga bisa dibantu Mas. Silakan. Iya, kita pengen tahu nih sih apa namanya, kira-kira tanggapan anak-anak sekarang tentang orang tuanya itu seperti apa sih? Terus mereka tuh selama kehidupan mereka sama orang tuanya hubungannya gimana? Nah, kita dengerin dulu dari yang cowok mungkin ya. Boleh. Nah, sekarang siapa nih cowok yang mau berbagi bagaimana hubungan kamu sama orang tua selama ini? Coba. Ya, menyokap sih kadang-kadang suka nasehatin kan, cuma kadang-kadang nggak didengerin aja. Soalnya di pikiran saya tuh kalau misalkan nyokap nasehatin, rese banget sih, ngapain sih nasehatin gini. Ya saya juga udah tahu lah mana yang salah, mana yang benar. Terus kadang-kadang ya suka bentak-bentak aja menyokap, gara-gara kalau misalkan saya paling kesel kalau misalkan nyokap ngelarang-larang terus ngebentak-bentak gitu. Larang apa misalnya? Ya Dugem. gimana ya? Apa? Larang dugem. Ya Apa larang clubbing? ya enggak sih, ngelarang pulang pagi, kok nggak ngelarang main. Emangnya kamu Ya, terus malam-malam ngapain? apa? Kalau malam ngapain emangnya? Ya main aja sama temen-temen nongkrong. Oh. Terus kalau dilarang kesel gitu ya? Ya enggak juga sih, lagi nyokap kadang-kadang orang tua kan kadang-kadang juga nganggapnya kita yang macem-macem, terus kita yang bandel lah, kita ngapa-ngapain juga kan, persepsi orang tua lah. Padahal kita nggak kayak gitu. Ya padahal sih nggak terlalu banget sih. Ya itu sih pendapat dari anak cowok. Kayaknya yang cewek juga ada nih dari pengen nanya. Coba siapa yang cewek siapa? Silakan. Gimana hubungan kamu sama orang tua selama ini? Kalau aku sama bunda sama ayah suka berantem sih Kak. Kenapa? Suka berantem itu tadi, mungkin karena dilarang, mungkin karena aku mau ngelakuin suatu hal terus nggak boleh dan disangka itu salah, padahal aku pikir itu nggak salah, itu benar, aku ngelakuin hal yang benar gitu, walaupun sebenarnya aku nggak tahu aku benar atau salah atau gimana. Mungkin kalau sama bunda aku masih bisa ngalah gitu, ya udahlah. Tapi kalau sama ayah aku selalu adu pendapat, aku gimana, aku selalu berantem yang ntar mungkin aku ngambek, aku nangis, aku nyoba buat gimana caranya aku ngeluapin kesel, gimana caranya supaya ini tuh jadi aku tuh dianggap benar gitu. Caranya gimana ngeluapin itu? Ya ngambek sampai ya udah deh benar, jadi aku nggak ngambek lagi. Oh gitu ya. Terus sebenarnya harapan kamu untuk orang tua kamu apa sih? Ya
ya gimana ya, aku dikasih kepercayaan kalau aku tuh emang ngelakuin suatu hal yang benar tanpa aku tidak raguin kalau aku tuh benar. Karena orang tua kamu selama ini gak percaya? Iya gitu. Nah terus gimana tuh Mas? Nah, Untuk udah dengar terus kira-kira menanggapinnya? Ya hampir sebagian banyak ya, tapi nggak semua sih. Remaja kita rata-rata bermasalah tuh sama orang tuanya. Ya, oke. Kadang-kadang orang tua pun juga bermasalah dengan anaknya. Jadi padahal sebenarnya orang tua tuh seperti itu pasti karena sayang, bener gak? Bener gak, Di? Bener, sorry. Masih ragu-ragu dia bilangnya. Sisi juga mau mewakili, mungkin ada yang nggak berani ngomong. Tapi kadang-kadang emang gitu loh. Ya, anak maunya gimana, orang tua maunya gimana, Nggak jadi suka nyambung, nggak ya? nyambung. Itu dia susahnya di situ. Nah, Orang tua. nah supaya nyambung, nah saya ingin cerita supaya nyambung nih. Soalnya kan sekarang selama ini suka nggak nyambung. Jadi ketika itu ada salah seorang sahabat yang ingin membalas kebaikan ibundanya. Dan kemudian dia menggendong ibundanya pergi haji. Dan jaraknya itu sekian mil, bahkan sampai 6 mil. Dan ketika ibundanya bergerak sedikit saja, maka lukalah kulit sahabat itu. Tapi dia terus berkata, aku ikhlas ya Allah untuk ibundaku. Dia berjalan terus di bawah terik sinar mentari di padang pasir. Hingga akhirnya dia tiba di Ka'bah. Bahkan ketika tawaf pun ibundanya digendongnya. Dan terus digendongnya. Bahkan penuh dengan luka pun dia ikhlas menerima itu. Karena dia berpikir inilah yang mungkin aku bisa lakukan untuk ibundaku. Dan kemudian setelah itu dia menghampiri Nabi Muhammad dan bertanya, ya Rasulullah, aku sudah menggendong ibundaku dari rumah sejauh 6 mil dan kemudian ibundaku aku ajak untuk bertawaf dan berhaji. Sudahkah aku mampu membalas kebaikan ibundaku? Ternyata Rasulullah menjawab, belum cukup. Bukankah ibundamu yang dulu setelah 9 bulan mengandungmu dan menggendongmu kemana-mana? Bukankah ibundamu yang dulu ketika engkau tak berdaya kemudian digendongnya setiap hari, dan ketika engkau menangis ibundamu yang menggendongmu dengan penuh cinta dan kasih sayang? Sekarang pantaskah jika kita melawan mereka? Sekarang kami akan sampaikan padamu hadis Nabi tentang dosa yang paling besar. Lihatlah dengan hatimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu dosa yang besar? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Kami para sahabat menjawab ketika itu, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu mempersekutukan Allah dan berani kepada orang tua. Mau tahukah engkau dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani pada orang tua. Mau tahukah engkau dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani pada orang tua. Sekarang bayangkan, sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani pada orang tuamu? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani membentak ayah ibumu? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani mengeluarkan kata-kata kasar pada mereka? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu
Engkau hanya bisa membuat air matanya menetes karena kelakuanmu. Sekarang bayangkan. Seandainya saja engkau mengalami seperti saudara-saudaramu yang di Aceh. Ribuan orang menjadi anak yatim dan piatu, dan mereka tidak punya lagi ayah dan ibu karena ayah ibu mereka telah meninggal dunia. Sekarang, bukankah engkau masih memiliki ayah dan ibu? Tapi bayangkan apa yang kau lakukan selama ini pada mereka. Bayangkan satu persatu. Sebulan yang lalu engkau pernah melakukan dosa apa pada mereka? Setahun yang lalu engkau pernah melakukan dosa apa pada mereka? Bayangkan sepanjang hidupmu apa yang kau lakukan pada ibu dan ayahmu. Bayangkan. Cepetan belanja di Gemas, nggak pakai lama. Bayangkan dosa apa yang kau lakukan selama ini. Bayangkan. Bukankah engkau selama 9 bulan berada dalam kandungan ibunda? Lupakah engkau? Lupakah engkau selama 9 bulan kau dibawa kemanapun ibundamu pergi? Lupakah engkau selama 9 bulan ibundamu tak pernah mengeluh ketika membawamu kemanapun kau pergi? Bayangkan saat-saat itu, betapa berat perjuangan ibundamu. Bayangkan. Ibundamu mual-mual karena engkau ada di dalamnya. Ibundamu tak bisa tidur karena engkau ada di dalamnya. Bayangkan. Ibundamu tak bisa menghadapkan tubuhnya ke bawah karena engkau ada di dalamnya. Bahkan ibundamu setiap malam berdoa. Ayahmu mengelus perut ibumu dan berkata, Allah, selamatkan anak ini ya Allah. Jadikan anak ini menjadi anak yang soleh, yang solehah ya Allah, yang berbakti padamu, cinta padamu Allah. Setiap malam mereka memohon kepada Allah agar engkau terlahir dengan selamat. Bayangkan betapa pengasih penyayangnya ibumu dan ayahmu padamu. Bayangkan engkau menangis tak menjadi derita mereka. Bayangkan setelah 9 bulan lamanya engkau berada dalam kandungan ibundamu. Ibundamu pun harus berjuang untuk melahirkanmu. Dengan bersimbah darah, ibundamu berjuang melahirkanmu. Dengan rasa sakit yang teramat sangat, ibundamu berjuang melahirkanmu. Bahkan dia rela jika dia yang harus meninggal dunia, asalkan engkau selamat. Bahkan dia berdoa, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Dia tidak berdoa untuknya, tapi berdoa untukmu. Berdoa untukmu. Ayahmu pun begitu tegang. Ayahmu pun memanjatkan doa kepada Allah. Bukan ibumu yang didoakan, tapi engkau. Ayahmu berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Bayangkan, lupakah engkau akan hal itu? Bahkan ketika engkau lahir dengan selamat, mereka pun langsung bersyukur, mengucapkan terima kasih Allah. Engkau berikan kami seorang anak ya Allah. Terima kasih Allah. Dan kemudian dengan penuh cinta, ibundamu malah bertanya pada dokter, dokter, mana anakku dokter? Aku ingin melihatnya dokter. Dan kemudian ibundamu mulai menghitung jemarimu. Dan ketika ibundamu tahu engkau terlahir dengan sempurna, ibumu kembali bersyukur, mengucapkan terima kasih Allah. Kau berikan kami anak yang sempurna. Kemudian setiap malam kau menangis.
Ibundamu pun terbangun dan berkata padamu, nak, mengapa engkau menangis, nak? Mari nak, peluk ibunda, mari nak. Kemudian ayahmu pun terbangun dan membelai lembut kulitmu dan berkata, ayah bersamamu, nak, jangan menangis lagi anakku sayang. Dan kemudian mereka mulai mengajarimu berjalan. Bayangkan siapa yang membuatmu bisa berjalan hingga saat ini. Karena mereka yang mengajarimu dengan sabar. Dan ketika engkau terjatuh, mereka pun merasakan kesakitan. Dan kemudian mereka mulai mengajarimu berbicara. Satu kata demi kata, kalimat demi kalimat mereka ajari padamu dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya engkau bisa berbicara. Tahun demi tahun. Dan sekarang engkau sudah menjadi seorang anak yang remaja. Setelah kasih sayang yang ayah ibumu berikan padamu sedemikian rupa tak pernah meminta balas darimu. Setelah mereka begitu cinta padamu, memberikan kasih sayangnya dengan penuh ketulusan. Sekarang bayangkan apa yang kau lakukan pada mereka. Bayangkan apa yang kau lakukan pada ayah ibumu. Bayangkan kapan kau membentak ayah ibumu dengan kata-kata kasar. Pantaskah engkau membentak-bentak mereka? Pantaskah engkau membentak ibumu yang 9 bulan mengandungmu dan berjuang untukmu ketika melahirkan? Pantaskah engkau membentak ayahmu yang setiap hari pergi pagi pulang malam untukmu karena ingin memberikan yang terbaik untukmu? Pantaskah? Pantaskah? Sudah berapa lama kau lakukan itu? Sudah berapa lama engkau bahkan tak pernah membuatnya tertawa? Sudah berapa lama engkau setiap hari bahkan sering membentaknya, membantahnya, menyakiti hatinya, bahkan membuat air matanya menetes karena ucapan-ucapanmu, karena kelakuanmu. Sekarang bayangkan jika engkau mengalami seperti yang dialami oleh saudara-saudaramu di Aceh. Mereka kehilangan ayah ibunya. Barulah mungkin kau menyesal. Mengapa sepanjang hidupnya aku tak pernah berbuat baik pada mereka? Tapi sudah terlambat. Bayangkan apa yang kau lakukan selama ini pada mereka. Bayangkan. Lalu bayangkan pula apa yang mereka lakukan padamu selama ini. Bayangkan apa yang kau lakukan selama ini pada mereka. Sekarang jawab semua. Mengapa engkau menangis? Engkau menangis terharu karena ingat dengan tulang dan dagingnya atau karena ingat kasih sayang? Jawab. Jawab semua. Engkau menangis dan terharu karena ingat pada telinga ibumu atau teringat pada kasih sayang ibumu? Jawab. Engkau menangis dan terharu karena ingat pada kaki ayahmu atau tanggung jawab ayahmu? Jawab semua. Engkau menangis karena teringat rambut ayah ibumu atau teringat betapa sabarnya mereka? Sekarang jawab semua. Siapakah yang meniupkan sifat kasih sayang dalam hati ibumu? Siapakah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang itu? Jawab. Siapakah yang meniupkan sifat sabar dalam hati ibumu? Siapakah Sang Maha Sabar itu? Siapakah As-Sabur itu? Lalu ketika engkau bentak ibu dan ayahmu, siapa yang kau bentak sebenarnya? Sudah berapa lama kau lakukan itu? Bayangkan, padahal Allah lah yang meniupkan sifat kasih sayang dalam hati ibu dan ayahmu. Allah curahkan kasih sayangnya melalui ayah dan ibumu. Tapi sudah berapa lama kau abaikan kasih sayang ibumu? Sudah berapa lama kau abaikan sifat tanggung jawab ayahmu? Sekarang. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, tentunya kalian berpikir, apa fungsi atau makna daripada video itu tadi? Yang jelas kalian banyak pertanyaan. Ya. Nah,
tentang video itu tadi, bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tua, bagaimana dosanya seorang anak ketika berani kepada orang tua. Nah, itu tadi di video itu sudah ada semua. Anak-anak, kita melangkah di bagian selanjutnya. Saya ingin tahu cara kalian bisa tidaknya menulis ayat yang sudah saya paparkan di papan ini ya. Saya bagikan kertas ini, tolong nanti ditulis ayat tersebut. Gilir. Nah, gilir. Agar kalian paham apa yang kalian tulis, maka Ustadz mau membacakan dulu ayat yang akan kalian tulis. Tolong perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Minta tolong perhatikan ayat di atas ini ya, di papan ini. Tolong setelah kalian membaca tadi ya, bagaimana bacaan tadi yang ada panjangnya, ada pendeknya, itu hukumnya itu apa? Ya, dalam tajwid ya, itu hukumnya apa? Agar Ustaz tahu cara membacanya kalian, paham tidaknya cara membaca kalian setelah saya praktekkan tadi, saya ingin tahu dan saya ingin memanggil salah satu dari kalian untuk maju untuk membacakan ayat yang di papan ini. Untuk Nila, saya persilakan untuk maju. Dibaca, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, tolong dilihat di papan itu. Saya akan menanyakan tentang hukum tajwidnya bacaan ini. Baik. Wa qada rabbuka alla. Nah, Allah dibaca pan? Apa hukumnya? Baik anak-anak, selanjutnya agar lebih mengetahui cara kerja kalian untuk tanggap tidaknya di materi ini, maka saya bentuk kalian untuk berkelompok. Nah, saya persilakan dari nomor urut absensi aja, lalu kalian membentuk kelompok sendiri. Oke, dari sini pindah ke sana. Geser. Bangkunya geser. Nah, tempat duduknya geser. Dari itu juga geser. Nah, oke. Cara
Baik anak-anak, bagi kalian yang sudah selesai, karena waktu sudah mepet, tolong untuk perwakilan untuk maju untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Persilakan. Baik anak-anak, agar lebih saya mengetahui kemampuan kalian, paham tidaknya, maka saya kasih tugas ya. Nah, tolong ini dicermati, dibaca pelan-pelan. Baik, untuk evaluasi terhadap kinerja kalian mulai tadi dari awal sampai sekarang ini, alhamdulillah dari hasil setelah saya cek dari pertanyaan-pertanyaan, dari tanggapan-tanggapan kalian, alhamdulillah kalian di bab ini termasuk sudah mampu. Sebagai kesimpulan sebelum berakhir di materi ini, dari bab taat atau patuh atau hormat kepada kedua orang tua ataupun guru, Ustadz sampaikan terima kasih karena dari awal tadi kalian begitu semangat mengikuti pembelajaran ini dan materi ini. Bahkan saya lihat tadi ada yang menangis, ada yang kelihatan bagaimana ya seolah-olah punya dosa kepada orang tua. Baik anak-anak, sebelum diakhiri untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya tadi sudah diawali dengan bacaan doa dan sekarang juga harus diakhiri dengan doa. Untuk itu mari kita membaca doa hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.